Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita bertemu kembali di pembahasan UP. Di sini malam ini kita akan ditemani oleh Bapak Ilmi. Sebelum kita ke pembahasan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Ya, bagaimana kabarnya teman-teman di sini? Sehat ya? Agak flu, Bu. Agak flu, ya. Sehat, Bu. Ya, baru pulang tadi dari sekolahan. Baru pulang dari sekolah. Ya. Maghrib tadi. Iya. Mudah-mudahan nanti ini ya, yang sakit cepat sehat ya. Ya, silakan Pak Ilmi. Baik, terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Ya. Ada yang sakit tadi sepertinya ya. Iya Pak Ilmi. Mudah-mudahan yang sakit segera disembuhkan ya. Bapak Ibu, untuk malam hari ini kita akan membahas soalnya itu campuran ya. Karena soal-soal untuk yang khusus itu sudah saya berikan. Jadi malam hari ini soalnya berbentuk soal campuran ya. Baik, saya izin share screen untuk pembahasan malam hari ini. Masih 20 ini ya. Di grupnya tolong diberitahu Bapak Ibu. Suruh masuk ya. Nanti kalau tak masuk nanti ketinggalan eman nanti ya. Baik, silakan Bapak Ibu, ada salah satu yang membaca. Ya. Silakan Ibu Muslihatun untuk membacakan nomor 1. Persatu ya Bu ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pembelajaran abad 21, guru hendaknya dapat memfasilitasi proses pembelajaran. Ntar dulu, geser dulu, ada kelihatan. Melalui kompetensi yang dimiliki, kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru dalam memfasilitasi pembelajaran abad 21 yaitu A. Mengutamakan agar peserta didik menguasai materi. B. Menekankan kepada pengembangan keterampilan belajar. C. Memfokuskan diri kepada penguasaan materi pembelajaran. D. Memfokuskan diri kepada penguasaan aplikasi komputer. E. Menjadi pengendali utama terhadap materi pelajaran. Kegiatan guru ini ya. Penguasaan materi, pengembangan keterampilan belajar. Yang mana kira-kira Bu? Ya. Temukan kata kuncinya dulu. Kata kuncinya di mana itu kira-kira ya? Pembelajaran abad 21. Proses, memfasilitasi proses pembelajaran berarti penguasaan materi, menekankan kepada pengembangan keterampilan belajar ini ya, bukan mengajar. Ya Bu, yang mana kira-kira? Yang B, Pak. Ini guru Yang ya, B. utamakan agar peserta didik menguasai materi B. kegiatan. Yang B. Aplikasi komputer. Sepertinya yang B. Kalau pada satu DEM ke Pak ya? DEM ke? Yang D.
Yang B. Yang B. Coba untuk Yang B untuk bola, pembelajaran Pak. abad 21 itu apa saja sih? Pembelajaran abad 21 itu. Critical Critical thinking. Critical thinking. Critical thinking, Ya. communication, Communication, collaboration. collaboration. Nah, itu sudah Keren saya tulis di nih. bawah ya. Jadi keterampilan abad 21 atau biasa disebut itu 4C ya. Kalau kita Oh iya, lihat berarti itu keterampilan biasa 4C belajar. ya. C yang Keterampilan pertama belajar. itu kreatif ya. Kreatif ya. Kemudian C yang kedua itu critical thinking ya. Ya. C Berpikir yang Critical ketiga communication. Communication. dan C yang keempat adalah Kolaborasi. 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 Nah. Kolaborasi. C yang pertama itu kreatif ya. Kreatif itu tentunya peserta didik dapat menghasilkan, mengembangkan dan mengimplementasikan ide-ide mereka secara kreatif, baik secara mandiri maupun berkelompok. Jadi yang pertama ini menekankan siswa itu supaya kreatif, ya, supaya kreatif. Kemudian yang kedua itu critical thinking. Peserta didik Keterampilan belajar. mengidentifikasi, menganalisis, menginterpretasikan dan mengevaluasi. Nah, ini ya kemampuan yang harus dimiliki ya oleh peserta didik kita di 4C ini ya. Kemudian yang ketiga adalah communication. Communication itu berarti peserta didik dapat mengkomunikasikan ide-ide dan gagasan secara efektif menggunakan media lisan, tertulis maupun teknologi. Kalau collaboration itu apa Bapak Ibu? kerjasama. Bekerja sama. Jadi yang pertama kreatif, yang kedua itu berpikir Critical thinking. critical thinking. Nama lainnya apa kira-kira ya? Berpikir kritis. Berpikir kritis, yang kedua, kemudian yang ketiga adalah komunikasi, yang keempat kerja sama. Nah, di sini kalau dijawab yang A ya, coba kita lihat. Kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru dalam memfasilitasi pembelajaran abad 21 yaitu A, mengutamakan agar peserta didik menguasai materi. Tidak di sini ya. Tidak terfokus ke menguasai materi saja di sini. Kalau kita lihat kan siswanya diajari jadi siswa yang kreatif. Kemudian diajari punya pemikiran kritis ya kan. Kemudian diajari untuk bisa mengkomunikasikan, diajari untuk bekerja sama. Artinya di sini menekankan pada pengembangan keterampilan belajar. Ya, jadi abad 21 itu condongnya ke sini. Ya. Jadi menekankan kepada pengembangan keterampilan belajar. Jadi siswa itu nanti mampu bisa kreatif, critical thinking, komunikasi dan bekerja sama. Di situ intinya ya, pembelajaran abad 21. Ya, oke. Paham ya Bapak Ibu ya, 4C jangan dilupakan ya. Ini juga kalau buat RPP sudah UKIN apa belum ya? Belum ya? Belum Pak, nanti tanggal 5 Pak. Nah, coba dilihat di RPP-nya. Ada muatan 4C apa enggak di situ? Harus. Nah, kalau enggak ada muatannya, wah ini berarti bukan abad 21 berarti ya RPP-nya ya. Baik, ini yang pertama. Kita lanjut ke yang kedua, silakan. Silakan yang kedua. Saya bacakan Pak. Baik, silakan Bu. Nomor 2. Guru memegang peranan yang sangat penting dalam peningkatan mutu pendidikan. Dikarenakan peranan yang penting tersebut
Seorang guru hendaknya mendapatkan kebijakan-kebijakan sesuai dengan regulasi profesi guru yang tentunya akan meningkatkan kualitas profesional guru. Berikut ini yang merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas profesional guru sesuai dengan regulasi dan kebijakan nasional, yaitu A. Guru perlu memiliki kualitas merancang proses pembelajaran dan tidak perlu lagi meningkatkannya. B. Menyamaratakan gaji yang diperoleh guru tanpa melihat golongan ataupun tingkat pendidikan. C. Mengupayakan adanya program pemindahan tugas setelah melalui masa jabatan. D. Memposisikan guru sebagai profesional dengan memberikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan mengajar melalui pendidikan atau pelatihan. E. Memberikan batasan usia pendidikan guru guna mendapatkan guru yang produktif. Jawabannya D, Pak. Jawabannya D. Kata kuncinya apa ini? Kok bisa D ini, Bu? Peningkatan guru. profesional dan kualitas. Meningkatkan kualitas profesional guru sesuai dengan regulasi dan kebijakan Upaya nasional. yang dapat dilakukan untuk meningkatkan. Guru perlu memiliki kualitas merancang proses pembelajaran benar dan tidak perlu lagi meningkatkannya. Ini salah ini ya. Iya. Itu salah ya. Menyamaratakan gaji ya tidak adil. mungkin, ya, Tidak karena adil. kan Tidak adil. mengupayakan adanya pemindahan tugas setelah melalui masa jabatan. Oh, jangan, Pak. Nah, begitu upaya yang dapat dilakukan meningkatkan kualitas kok. Nggak harus dipindah kan dengan meningkatkan Benar. kualitas ya. Iya. Caranya yaitu dengan memberikan kesempatan Pelatihan. mengembangkan Keterampilan mengajar walaupun di tempat yang sama, artinya tidak dipindah pun tidak masalah. Yang penting apa? Yang penting diberi kesempatan untuk mengembangkan keterampilan mengajarnya melalui pendidikan atau pelatihan. Semacam ini pada malam hari ini juga sama ya. Ini termasuk kita belajar untuk profesional ya malam hari ini. Mudah-mudahan segera menerima sertifikat profesionalnya. Amin, gitu ya. amin ya Allah. Jadi belajarnya malam hari ini, besok ketika ujian bisa menjawab, terus dapat sertifikat pendidik, ya, dan nanti untuk tunjangannya tentunya akan menyertai, ya, menyertai dari sertifikat pendidik tadi. Baik, yang selanjutnya silakan. Kita ke IPA. Kalau tadi ke pedagogik ya, sekarang ke IPA. Silakan. Ya, Ibu Asih. Ya. Siap, Bu Susi. Perhatikan urutan pernafasan dada berikut ini. 1. Otot antar tulang rusuk berkontraksi. 2. Volume rongga dada membesar. 3. Tulang rusuk terangkat. 4. Paru-paru mengembang. 5. Udara dapat masuk. Urutan pernafasan dada yang tepat yaitu A. 1, 2, 3, 4, 5. B. 1, 2, 4, 3, 5. C. 1, 3, 2, 4, 5. D. 2, 1, 3, 4, 5. E. 3, 2, 1, 4, 5. Jawabannya adalah yang mana, Bu? Jawabannya. Kalau enggak salah C. Kalau tidak salah C. Yang lain gimana? Pak. Pendapat? Ini termasuk pernapasan dada inspirasi apa ekspirasi ini ya? Inspirasi. Kenapa kok bisa menyebut inspirasi? Karena Berkontraksi. udara dapat masuk. Ada udara yang masuk. Itu ya kata kuncinya di situ ya. Jadi inspirasi itu kalau udaranya masuk. Kalau ekspirasi Udara keluar. udaranya keluar. Lah kalau kita lihat di sini ternyata
udaranya masuk. Lah, udara masuk itu pernapasan dada itu kata kuncinya itu berhubungan dengan apa? Tulang Tulang rusuk. tulang rusuk. Otot tulang rusuk. Tulang rusuk. Ya, otot antar Otot tulang antar tulang rusuk rusuk. itu pernapasan dada. Kalau pernapasan perut melibatkan apa? Diafragma. Diafragma. Melibatkan diafragma. Nah, tadi ada yang jawab C. Yang lainnya sepakat C? Saya apa? Oh, ada yang A. Baik, saya ini kan semua ya. Oke, baik. Saya Pak. Yang E. Iya. Yang E, baik. Oke. Oke. Gini Bapak Ibu ya. Saya jelaskan ketika ada soal seperti ini, maka yang lebih awal itu adalah adanya kontraksi. Otot. Itu pasti awal. Atau kalau ekspirasi berarti dia relaksasi. Relaksasi. Itu urutan yang pertama itu. Kalau pernapasan dada inspirasi berarti otot antar tulang rusuk berkontraksi dulu. Dan nanti terakhirnya itu udaranya masuk. Nah, di sini yang 1 dan terakhirnya 5 adalah A, B, C. Yang E jelas tidak masuk hitungan. Yang D dan E jelas tidak masuk. Ya, jadi perhatikan kata kuncinya. Kalau untuk pernapasan itu urutan pertamanya adalah inspirasi itu adanya kontraksi. Kalau ekspirasi berarti relaksasi, berarti satu ya. Oke, yang E enggak masuk ya, enggak masuk. Oke, saya kembalikan lagi warnanya. Oke. Antara yang A dan C, pilih yang mana kira-kira? Setelah kontraksi itu yang terjadi apa ya kira-kira ya? Setelah kontraksi. Tulang rusuk keangkat. Rusuk terangkat. Ya, tulang rusuknya terangkat. Apa benar seperti itu? Ini gambarnya kelihatan Kurang besar, Pak. Volume besar, rongga Pak. dulu berarti. kurang besar. Ya. Sudah besar? Udah. Udah. Nah, inspirasi ya. Tulang rusuk terangkat karena kontraksi otot antar tulang rusuk. Jadi sudah terjawab ya. Iya, berarti Terus volume rongga dada membesar, udaranya masuk. Ya, itu inspirasi. Berarti jawabannya yang A, B, atau C? C. C. Pak. C ya? Ya. Oke. Tadi yang jawab A berarti Anda belum beruntung ya. Oke. Baik. Jadi ini saya istilahnya saya ulang sekali lagi sekilas ya agar Bapak Ibu semuanya mendapatkan pemahaman yang sempurna ya di sini. Ya. Untuk pernapasan itu nama lainnya apa Bapak Ibu pernapasan itu? Inspirasi. Pernapasan itu nama lainnya adalah respirasi. Jadi kalau di soal itu ada respirasi itu artinya pernapasan. Namanya pernapasan ya jelas menghirup O2 dan mengeluarkan CO2. Ketika ada pernapasan maka terjadi oksidasi biologi, yaitu peristiwa pembakaran zat makanan oleh oksigen ya. Tujuannya apa itu? Terjadi pembakaran itu tujuannya adalah untuk mendapatkan energi ya. Jadi kita bernafas itu tujuannya adalah untuk mendapatkan energi. Lah,
Proses respirasi itu ada dua, yaitu secara internal dan secara eksternal. Yang internal itu berhubungan dengan apa, Bapak Ibu? Terjadi di dalam sel, ya, yaitu berhubungan dengan sel yang disebut dengan mitokondria. Mitokondria. Jadi terjadi di dalam, ya. Jadi pertukarannya itu di dalam sel itu. Kalau respirasi eksternal itu proses masuknya oksigen dari luar. Jadi ada hubungannya dengan udara dari luar. Ya, itu eksternal. Kalau internal itu hubungannya dengan sel. Namanya mitokondria. Eksternal berhubungan dengan udara luar lah. Yang ini berhubungan dengan udara luar ini, ya. Nah, yang berhubungan dengan udara luar itu ada pernapasan perut dan pernapasan Dada. ya, ada pernapasan perut dan pernapasan dada. Pernapasan perut itu kata kuncinya melibatkan otot diafragma. Ada dua juga, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi in itu masuk, X itu keluar. Jadi kalau pernapasan perut inspirasi artinya otot diafragmanya berkontraksi, diafragma mendatar sehingga rongga dada membesar, akibatnya tekanan dalam rongga dada mengecil, udara dari luar Membawa. Kalau ekspirasi, inspirasi diafragmanya relaksasi. Dan otot dinding perut berkontraksi menyebabkan diafragma terangkat dan melengkung sehingga rongga dada mengecil, akibatnya tekanan dalam rongga dada membesar dan udara keluar. Ini untuk pernapasan perut, ya, seperti ini, ya. Pernapasan perut seperti ini gambarnya. Coba diamati sekilas. Ini. Biar jelas, coba diamati sekilas. Oke, yang terangkat itu, diafragma yang terangkat itu inspirasi apa ekspirasi, ya? Inspirasi. Yang terangkat. Ekspirasi. Ekspirasi. Ini dilihat ini ya gambarnya, ya. Oh iya. Inilah panahnya inilah. Kalau panahnya ke atas, ya ke bawah. Panahnya ke atas kan artinya dia melengkung kan, ya. Iya. Nah, ini biasanya itu soalnya di UP itu berbentuk gambar seperti ini, tapi tidak ada keterangan seperti ini, ya. Jadi kalau udara masuk seperti ini berarti dia inspirasi, ini ekspirasi. Lah, inspirasi itu otot diafragma berkontraksi, diafragmanya mendatar. Artinya dia turun, ya. Volume rongga dadanya membesar. Ini kan membesar kan volume rongga dadanya, ya. Nah, kalau yang ekspirasi itu otot diafragmanya relaksasi, otot perutnya kontraksi, diafragmanya melengkung, artinya terangkat, ya. Volume rongga dada mengecil seperti ini. Gambarnya mengecil, kalau ini yang membesar. Diamati betul karena ini besok biasanya berbentuk gambar gitu kadang, ya. Ini untuk pernapasan perut, ya. Sekarang kita lanjut ke pernapasan dada juga sama. Ada dua, ya. Pernapasan dada itu melibatkan otot antar tulang rusuk, ya. Kalau inspirasi berarti kontraksi, ekspirasi berarti relaksasi. Coba kita lihat gambarnya seperti ini tadi, ya. Nah. Oke, ini pernapasan dada melibatkan otot antar tulang rusuk. Coba diamati. Ya, jadi seperti ini gambarnya. Ini harus benar-benar teliti ini, ya. Jadi otot tulang rusuk kontraksi sehingga rongga dada mengembang. Nah, seperti ini, ya. Oke, jadi kesimpulannya ini.
Kesimpulannya, inspirasi itu kontraksi, udaranya masuk, ekspirasi itu relaksasi, udaranya keluar, pernapasan dada melibatkan otot antar tulang rusuk, pernapasan perut melibatkan otot diafragma. Itu kesimpulannya. Oke, baik. Yang selanjutnya berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Ya. Jadi kata kuncinya itu yang ini, kontraksi itu lebih awal, yang ini udara masuk itu lebih akhir ya. Ternyata ada 3, yaitu di A, B, dan C. Maka kita cari langkah selanjutnya. Kalau otot antar tulang rusuk kontraksi, maka tulang rusuknya terangkat ya. Terus volume rongga dada membesar, paru-parunya mengembang, udaranya masuk. Oke. Nah, ini gambarnya seperti ini ya. Tulang rusuknya terangkat ya. Oke. Lanjut berikutnya yaitu ke jantung sekarang. Silakan. Silakan Ibu Elsa. Bacakan nomor 4. Ya. Dalam mekanisme kerjanya jantung memiliki 2 siklus jantung, yaitu salah satunya siklus diastol. Data yang benar mengenai siklus diastol dalam peredaran darah yaitu A. Jaringan otot jantung berkontraksi untuk memompa darah keluar dari ventrikel. B. Otot jantung rileks terjadi pada saat pengisian darah di jantung. C. Tekanan darah meningkat selama diastol ventrikal. D. Otot jantung berkontraksi pada saat pengisian darah di jantung. E. Jaringan pada otot jantung berelaksasi ya Pak? Berelaksasi ya. Relaksasi untuk memompa darah keluar dari ventrikel. Jawabannya tahu Pak. Jawabannya apa kira-kira? Itu sudah ada gambarnya itu. Diastol. Jadi kalau sistol itu biasanya mengempis ya. Darahnya masuk apa keluar? Keluar ya. Kalau diastol itu mengembang, darahnya Masuk. Oke, bisa dijawab yang mana kira-kira? Sistolik itu kontraksi apa relaksasi? Sistol kontraksi. Sistol itu relaksasi. Yang D berarti ya. Diastolik kontraksi. Diastolik kontraksi, sistolik relaksasi. Yo, yang mana kira-kira? Silakan. Yang D. Tidak ada gambar. Yang D. Udara masuk. Diastol. Berarti D. Yang D. Kontraksi Yang udara ditanyakan masuk. diastol. Harusnya dia darah masuk. Kontraksi. Diastol berarti kontraksi. Kontraksi. Yang D. D. Otot jantung rileks. Jadi pada saat mendarat. Udara masuk kontraksi. Keluar relaksasi. Diastol. Ilminya apa? Diastol kan udara masuk, berarti berkontraksi. Iya. Diastol anak-anak tuh anak-anak masuk. Berarti D. Yang D. kontraksi. Sistolnya relaksasi. Sistol kan udara keluar. Iya, Relaksasi. distolik kan masuk. Jadi kontraksi otot jantungnya. Ini diastol. Ayo dipikir dulu. Sudah saya kasih pancingan di situ ya. Ada pancingannya berupa gambar ya. Yang Ya. D. Yang D apa? Masih bingung? Ada gambarnya masih bingung. Diastol kontraksi.
Nah, Jaringan otot ini saya jantung. berikan kata kunci lagi Kontraksi. biar enggak bingung. Iya. Nah, Dari jantung D maksudnya. diastol. Apa? Nah, berarti. diastol adalah fase diastol itu relaksasi. ya? Relaksasi. itu Bapak. Nah, Relaksasi. diastol itu relaksasi. Oh, relaksasi. Tapi anak panahnya masuk, Pak. Iya, katanya masuk. Iya. Anak panah tuh masuk. Panah masuk itu, masuk. Kalau masuk Ya. biasanya kan kontraksi. Kalau Ya. masuk Terisi kan kan dia. kontraksi. Jantungnya kan terisi darah. Iya, melonggarkan berarti ototnya. Melonggar itu kan artinya rileks kan. Ya, relaksasi. Nah ya, kalau mengkerucut berarti kan dia Kontraksi. kontraksi kan gitu. Beda dengan tadi yang pernapasan berarti. Iya, berarti beda sudah itu. Iya. Ya, gimana sama yang gimana? pernapasan Kalau berarti ya. iya, kalau pernapasan kan tadi kalau udara masuk kontraksi itu inspirasi. Iya. Kontraksi. Iya. Berarti kebalikannya ya Pak ya? Kalau di jantung. Berarti kebalikannya atau gimana Pak Ilmi? Ya memang kalau gambarnya seperti ini ya, jadi harus dibedakan antara pernapasan dengan Jantung. Aliran darah. jantung ya. Jadi kalau kita lihat di sini kan jelas sekali ya. Kalau memang dia itu mengkerucut, itu artinya dia itu sedang Kontraksi. kontraksi. Kalau rileks itu kan ya mengembang loh. Bang Ya. mengendor, ya. Nah, diastol itu saat jantung itu terisi oleh darah. Nah, Ini saat D itu terisi jawabannya, oleh Pak. darah ya. Ini ya kata kuncinya ya. Oke, jadi jawabannya yang mana kira-kira? Yang B. Relaksasi D. Yang B ya. B. Oke, yang B ini. Ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung? Masih Pak, ulangi lagi Pak. Masih. Berarti ini Bingung dengan yang pernapasan. Dengan pernapasan bingung. Kebalikan yang Dengan pernapasan jangan Bola-balik ya. bingung, jangan bingung ya. Kalau Tidak sama dengan pernapasan. Iya, Ya, tidak intinya sama tidak dengan sama. pernapasan. Coba kita lihat. Kebalikannya berarti Pak ya, yang Nah, jantung. kalau ini dia masuk, udaranya masuk, itu namanya kan Inspirasi. Itu Inspirasi. berarti Tulang rusuk kontraksi. terangkat. Ya. Ya. Kalau ekspirasi itu kan udaranya keluar. Itu dia relaksasi. Relaksasi. Kalau otot antar tulang Ya, rusuknya benar. itu rileks, maka kan udaranya otomatis keluar. Ya, kalau kontraksi maka udaranya masuk. Oke, masih bingung? Dicermati lagi. Udara Dicermati masuk. lagi. Kalau di dada udara masuk berarti kontraksi. Di dada di perut itu sama ya, di dada di perut itu sama. Iya, sama. Kalau inspirasi itu mesti Kontraksi. Kalau ekspirasi mesti Relaksasi. ya. Ya. Baik di dada maupun di perut Perut. sama ya, sama. Bedanya itu kalau dada itu melibatkan otot antar tulang rusuk, kalau di perut melibatkan diafragma. Ya, otot tulang antar rusuk. Ya. Kalau Oke, di dada, sekarang perut, kita diafragma. beralih ke ini, ke Ya, mana? ke jantung lagi. Ke Ke jantung. Coba Ya. kalau mengembang seperti ini namanya Diastolik. diastol, berarti dia ini sedang terisi. Relaksasi, sedang terisi. Kalau yang ini dia mengerucut apa ya? Menguncup itu berarti dia sistolik ya, sistolik. Mengeluarkan.
Menguncup ya. Menguncup heeh. ya. Keluar. Berarti seperti balon yang kempes keluar udara jadinya Pak ya. Iya. Itu. Kalau dia Ingatnya kempes itu kan, aja. kalau dia mengempis itu otomatis darahnya keluar ya. Iya, Kalau iya, iya. mengembang Ya otomatis ingatnya di darahnya situ seperti balon masuk. Pak ya. Ya us, mirip balon itu kan ya. Iya, iya, iya. Balon Ya. itu kalau mengembang berarti udaranya masuk. Udara masuk. Hubungannya Itu dengan darah ya, diastol. bukan Iya. udara ya. Nah, kalau yang mengempis itu berarti Udaranya keluar. darahnya keluar. Keluar. Nah, jadi di sini yang cocok yang mana? Yang A. Yang A. Di Benar mana apa sih salah? Lora? Loh, ini darahnya keluar. Romaina. Darahnya keluar. Ini berarti kalau darah keluar ya berarti sistolik. Sistolik. Padahal di sini adalah diastol yang ditanyakan ya. Diastol. Oke, maka yang lebih cocok adalah yang B. Oke ya, paham ya? Kalau enggak paham nanti dicermati lagi gambarnya ya. Ya, paham Pak. Ya, paham. Paham. Terus pokoknya ibaratnya Intinya- balon saja lah. Ya, balon, ya balon aja Pak. Nah, Balon ya, balon ibaratkan kempes balon itu ya. Iya, balon. Kempes berarti udara keluar, sistolik. Iya, kalau Sistolik masuk kan udara kembung masuk. balonnya. Iya, iya Ya, Balonnya kita besar, beralih ke relaksasi. nomor 5, silakan. Yuk, nomor 5. Bu Nadib. Saya, Bu. Ya. Rongga dada dibentuk oleh sejumlah tulang, antara lain tulang yang melekat pada tulang dada dan tulang punggung. Ialah A. Tulang rusuk palsu, B. Tulang rusuk sejati, C. Tulang belakang, D. Tulang rusuk melayang, E. Tulang hasta. Rongga dada dibentuk. Jawabannya adalah melekat pada tulang dada dan tulang punggung. Yang ngerti tulang. Tulang Salah Pak ini Pak. Jawabannya Banyak Ya, tulang. yang mana? Kira-kira yang mana? Melekat pada tulang dada dan tulang punggung. Tulang rusuk sejati. Tulang Iya. Yang jumlahnya Rusuk Rongga dada sejati. diisi oleh Rusuk sejumlah tulang, sejati. antara lain tulang yang Tulang melekat pada dada dan tulang tulang dada dan punggung. tulang Berarti bentuk jumlah tulang melekat pada tulang Belakang. dada, tulang punggung. ya, Tulang kan rusuk sejati. nyambungnya ke sana kan ini ya. tulang Kelihatan gambarnya kurang dada dan besar. tulang apa tadi? Ya. Nah, kalau Pada kita tulang lihat kan dada. dia kan ini tulang dada ini yang depan, yang belakang tulang Punggung. Punggung, punggung. tulang punggungan ya. Nah, Iya, yang punggung. terhubung dengan tulang dada dan tulang punggung itu adalah rusuk Sejati. rusuk sejati yang ini loh, yang Rusuk ini. sejati. Nah, Yang melingkar-lingkar. Yang ini ya. Nah, Yang jumlahnya 7 bukan Pak? 1, 2, 3. ya, yang Rusuk jumlahnya palsu ada berapa yang- ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya yang 3 ini yang rusuk Ya. palsu. Oh benar. Tulang rusuk rusuk palsu. Tulang nah, Tulang rusuk ya. sejati sampai Sendiri 7, itu 1 sampai melayang. 7. Iya. Jadi Yang berdua dipasang. ini tulang B. antara tulang yang melekat pada tulang dada dan tulang punggung adalah tulang Rusuk sejati. sejati. jati yang melekat loh ya. Tulang rusuk palsu. Tulang Ya. dada dan tulang punggung. Rusuk palsu yang 3 itu ya Pak. Melekat pada tulang dada dan tulang punggung ya. Punggung kan Tulang belakang rusuk kan ya. sejati. Iya. Tulang dada si melekat di tulang dada ini loh apa ini? Kalau yang palsu itu bagaimana itu Pak? Kalau tulang palsu Jumlahnya itu 3 itu. Yang palsu ini kan dia ndak nempel sini. berhubungan dengan tulang Di rusuk. bawah tulang rusuk Ndak nempel tulang dada ya. sejati. Tapi menempel tulang Nah, punggung dia kan ya, di Pak. sini tempatnya. Maka yang langsung nempel itu adalah tulang rusuk Rusuk sejati. Rusuk sejati. Tulang Ya. sejati menempel. Nah, Rusuk ini melayang. melekat Rusuk kan ya. melayang itu dia hubungan dengan rusuk belakang dengan ujung depan bebas.
saya. Oke, paham ya? Dapat dipahami ya? Ya, Oke, jadi Paham, yang Pak. pas Nanti yang pas di tulang dada itu adalah tulang rusuk sejati. sejati. Iya itu nempel ya di situ, nempel. Tulang rusuk melayang, tulang rusuk, tulang selangka, tulang belikat, tulang dada, tulang palsu. tulang dada. belikat itu yang mana? Belikat Tulang tuh ini belikat itu ya yang belakang, Bu. Belakang ini posisinya di belakang. Oh ya, ya. Apa ya? Posisinya di Tulang belakang. dada, rusuk palsu melayang. Ya, dapat dipahami ya. Jadi ini tulang dada ini berhubungan langsung dengan tulang rusuk sejati. Rusuk sejati. Oke, kita lanjut berikutnya yang nomor 6. Silakan. Nomor 6. Panjang silakan. soal. Panjang sekali, Pak. Panjang tapi gampang kok. Habis waktu untuk baca ini. Bapak Ibu Saya, Pak. Ini kan mengajari anak-anak kan perpindahan panas kan? Nggak apa-apa saya, Pak. Ya. Oke, silakan. Siapa Bu Mas Ito? Nomor 6. Iya. Ya. Yuta, Jeffrey, dan Nana sedang bermain di depan rumah. Mereka memasang tenda di halaman rumah selayaknya mereka sedang berkemah di alam bebas. Tidak lupa, mereka juga membuat api unggun yang khas dengan kegiatan berkemah. Saat di depan api unggun, mereka memanggang jagung yang sudah dibeli. Saat memanggang jagung, Yuta menggunakan pemanggang yang terbuat dari besi yang sangat tebal. Jeffrey menggunakan pemanggang yang terbuat dari kayu, sedangkan Nana menggunakan pemanggang yang terbuat dari besi yang tipis. Ternyata saat memegang pemanggangan, mereka tidak bisa menggunakan kain lap atau sarung tangan. Tidak beberapa lama, Nana merasa kepanasan memegang gagang besi. Lalu selang beberapa lama, Yuta merasakan hal yang sama. Tetapi hal itu tidak dialami oleh Jeffrey, padahal ia tidak memakai sarung tangan dan kain juga. Peristiwa yang dialami Yuta, Jeffrey, dan Nana disebabkan karena titik-titik. Ya, ayo. Karena apa? Ayo. Karena terjadi perpindahan panas dari besi mengikuti peristiwa radiasi dan tidak terjadi perpindahan dari kayu mengikuti sebab konveksi. Tidak. Besi memiliki konduktivitas termal yang besar secara konduksi dan kayu memiliki konduktivitas yang baik secara besi mengikuti konduktivitas termal kecil menghantar panas konduksi ya? Ya. Iya. Dapat menghantarkan panas itu konduksi. Konduksi dan kayu memiliki kalau konduktivitas yang B ya. Ini ya, gini saya jelaskan dulu, Gini loh Bapak Ibu ya. Jadi perpindahan panas itu ada 3 kan ya? Iya. Ada yang konduksi, ada yang konveksi, ada yang radiasi. Kalau dia itu merambatnya lewat benda padat seperti ini ya, perpindahannya lewat benda padat seperti ini, maka namanya konduksi. Kalau di apa istilahnya ini air ya. Nah, di air perpindahannya namanya konveksi. Kalau dia tanpa perantara, namanya radiasi. Tanpa perantara ya, perantaranya ini padat, yang ini cair, yang ini tanpa perantara kalau radiasi. Ya, jadi mataharinya jauh tapi kita di bumi sini terasa panasnya. Padahal tidak ada perantaranya ya. Namanya radiasi. Nah, ini kasusnya ini kasus tentang api unggun apa pemanggang tadi? Pemanggang. Kalau kita lihat pemanggang dan radiasi. Api unggun, ini berarti nanti larinya ke radiasi ya.
Lah, ternyata di sini ini memanggang, dia memegang pakai besi. Siapa yang memegang pakai besi tebal? Yuta. Yuta. Terus Yuta. Jepri pakai Kayu. Nah, sedangkan Nana pakai Si tipis. Nah, berarti ini hubungannya dengan konveksi, radiasi apa konduksi? Radiasi dan Konduksi, konduksi. ya. Berarti Konduksi. nanti hubungannya dengan konduktivitas. Oke, hubungannya dengan apa Bapak Ibu? Dengan padat Konduksivitas, ya. Terjadi perpindahan panas Konduksivitas. dari besi mengikuti peristiwa radiasi. Oh, dari besi kok mengikuti peristiwa radiasi? Ya salah. Besi itu kan benda padat, dia berarti konduksi kan? Konduksi. Ini kok malah radiasi? Ini jelas salah. Gitu ya caranya ya. Caranya seperti itu. Oke, salah. Sini salah ya. Saya kasih tanda merah. Sekarang yang B. Besi memiliki salah. thermal yang besar secara konduksi dan kayu memiliki yang baik konduktivitas. secara konveksi. Kok malah Baiknya itu kayunya yang salah. baik? Nah, itu yang salah. Nah, ini yang Kayunya yang salah. salah kayunya. Kayu itu termasuk Ya. Isolator. Dia itu Tidak menghantar panas. menghantarkan Tidak menghantar panas. panas. Maka yang B salah. Yang C sekarang coba lihat. Besi memiliki konduktivitas termal kecil secara konduksi dan kayu memiliki konduktivitas secara konduksi. Besi memiliki konduktivitas termal besar secara konduksi dan kayu memiliki konduktivitas yang kecil. Nah, Ya, benar. ini baru benar yang ini. Intinya seperti itu Assalamualaikum aja. Ibu Bapak yang terdaftar file berikut untuk mempersiapkan dokumen PKI set file sesuai dengan format terlampir. Kayaknya Mama belum dapat email lagi ini. Ibu dimatikan aja loh, dimut. Ibu di unmute, maaf Bu. Oke, ada apa? Sponsor ya. Iklan lewat. Sponsor ya, iklan Bapak. Oke. Jadi intinya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini sebenarnya pelajaran SD ya. Sudah pernah Ulangi lagi Pak disampaikan. Ilmi. Kelas 5 ini. Iya, kelas 5 ini. Jadi Kelas konduksi itu hubungannya dengan benda padat. Padat. Ya. Ada perantaranya. Kalau perantaranya ini pakai cairan, konveksi. Kalau tanpa perantara namanya radiasi. Baca intinya ya. Nah, tadi yang jadi perdebatan itu di gagangnya ini loh. Iya kan? Iya. Nah, kalau besi berarti itu konduktivitas termalnya tinggi. Iya. Artinya dia baik sekali dalam menghantarkan panas. Kan cepat panas tangannya, ya. Ya. Nah, kalau kayu walaupun lama ya enggak bisa. Ya tetap kayunya ya masih dingin kan gitu ya. Nah, seperti tidak bisa menghantarkan jadi panas. hubungannya dengan konduktivitas. Oke, dapat dipahami. Baik, lanjut. Berikutnya, silakan. Pak, bisa nggak sih menjawab tanpa membaca soal karena banyak gitu Pak, langsung optionnya gitu Pak? Jawab tanpa loh, ya langsung aja Bu. Maksudnya gitu loh. Jadi Tanpa membaca. tanpa membaca pun kan bisa kita langsung. Oh ini ternyata hubungannya dengan konduktivitas. Dicari aja besi itu paling besar daripada kayu. Jadi langsung sudah bisa terbaca yang D mesti ya. Kayak gitu ya. Ya, bisa dipahami Berarti ya. kalau besi yang tebal dan besi yang tipis konduktivitasnya sama atau lebih? Nah, ini tadi kan sudah dari cerita ini tadi kan yang pertama kali panas siapa ini? Nana. Yang tipis ya, Pak. Coba kita lihat lagi ya. Nanti akan ketahuan di sini ya. Saat memanggang jagung, Yuta menggunakan penghantar terbuat dari besi tebal, Jeffrey kayu, Nana menggunakan tipis. Ternyata saat
pemanggangan mereka tidak mengelap, tidak berapa lama. Nana merasakan kepanasan. Nana dulu. Nana tadi pakai tipis apa tebal? Tipis. Lebih tipis. Ya, Tipis, jadi lebih cepat ya? Iya, penghantar panasnya lebih cepat. Lebih cepat karena tipis. Ya, jadi sudah terjawab. Termalnya yang mana yang lebih besar antara besi tipis dan tebal? Besi tipis. Besi tipis. Karena dia kan cepat. Cepat penghantar panasnya. Iya, kalau tebal kan dia dari ujung ke ujung yang di tangan itu lebih lama dia merambatnya, ya. Iya. Nah, seperti itu. Oke. Baik, ada lagi yang ditanyakan, silakan. Insya Allah paham. Nggak ada yang jawab. Oke, kalau paham, kita lanjut ke nomor 7, silakan. Nomor 7, silakan Ibu Angel. Ya, baik, terima kasih Ibu. Perhatikan ruang lingkup materi berikut ini. 1. Adaptasi makhluk hidup dengan lingkungannya. 2. Bagian-bagian tubuh-tumbuhan dan fungsinya. 3. Bentuk-bentuk simbiosis. 4. Bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. 5. Macam-macam ekosistem dan komunitas. Ruang lingkup materi IPA yang sesuai dengan KD 3.5 menganalisis hubungan antara komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan adalah A. 1 dengan 3, B. 2 dengan 4, C. 4 dengan 5, D. 3 dengan 5, E. 2 dengan 3. Ekosistem dan jaring-jaring makanan nih. Ekosistem. Berarti ekosistem bagian tubuh hewan. 3 dan 5. Iya, 1 dengan 5. D. 3 dan 5. 3 dan 5. Ada yang 1 dan 5. 3 dan 5. 3 dan 5. Yang mana kira-kira? 3 dan 5. Bentuk-bentuk simbiosis. Bentuk-bentuk simbiosis itu ada simbiosis apa saja sih, Bapak Ibu? Mutualisme, parasitisme, komensalisme. Ada 3. Parasitisme, komensalisme, sama mutualisme. Nah, oke, baik. Komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan. Ini KD-nya ini ya, KD-nya menganalisis hubungan. Hubungan di sini berarti jelas nanti untung rugi ya kan? Iya. Berarti bentuk-bentuk Simbiosis. Ya. Terus macam-macam ekosistem dan komunitas. Ya. Oke, berarti sudah terjawab ya 3 dan 5. Ada yang berpendapat lain? Silakan. Tidak, Pak. Jelas sudah. Ikut Tidak, aja, ya. ikut. Tidak benar, Pak, ngikut. Ikut kemana, Pak? Oke ya. Ke Jawa sini, Pak. Kalau enggak ikut nanti tersesat loh Pak ya. Iya. Hanya pada lulus nanti belok sendiri nanti ya. Oke ya. Jadi bisa dipahami ya. Jadi di situ ada hubungan antar komponen. Berarti itu hubungannya dengan bentuk simbiosis, ada mutualisme, ada komensalisme, ada parasitisme. Kalau saya nerangkan itu biasanya ke parasitisme itu berarti parah ini, sudah parah, berarti merugikan. Parasit. Parah ini ya. Mutu berarti menguntungkan dua-duanya ya. Kalau komensalisme apa Bapak Ibu? Menguntungkan salah satu pihak tapi tidak merugikan. Satu untung tapi satunya tidak dirugikan ya. Oke, baik. Sudah terjawab. Sekarang kita ke nomor 8. Nah, ini
Hubungannya dengan sepertinya seperti apa ini? Ayo coba silakan. Baca ya. Siapa Bu Susi? Siapa? Silakan, ayo. Silakan, Ibu Muslihatun. Bu Anggun membawa 2 buah nampan di mana masing-masing nampan sudah berisi benda-benda yang sudah dikelompokkan. Nampan pertama berisikan minyak dan 1 gelas air. Nampan yang kedua berisikan kayu, batu, dan kelereng. Bu Anggun meminta siswa untuk mengelompokkan benda tersebut dan menyebutkan alasannya. Jawaban yang paling tepat yang seharusnya... bentar dulu, Cak. Nampan pertama berisi minyak dan 1 gelas air. gelas air. Nampan yang kedua kayu, batu, dan kelereng. Berarti ini berdasarkan apa, Bapak Ibu? Yang B, benda padat dan benda cair. Berdasarkan wujudnya. Berdasarkan wujudnya kan ya? Iya. Nah, berarti yang cocok yang mana? Yang B. Berdasarkan wujudnya ada B Kayu, dan D. batu, Ada B, kelereng. ada D. Berdasarkan wujud. Berdasarkan wujud, nampan pertama wujud benda cair dan nampan kedua wujud benda padat. Benda padat. Yang mana? B. Yang B apa yang D? Yang B. B, Pak. Yang B ya? Iya, B. Ya, B. Jadi Ya, B. nampan yang pertama itu benda Cair. Nampan yang kedua benda Padat. padat. Kalau yang D tadi kan kebalikannya ya? Ya. Gas kalau yang D, Pak. Nah ini jadi seperti itu. Kemarin ada juga yang soal itu dikelompokkan berdasarkan konduktivitasnya. Ya, jadi ada peniti, kemudian ada besi, ada kayu, ada itu disuruh ngelompokkan. Itu berarti berdasarkan apa kalau itu? Konduktivitas ya, jadi berdasarkan konduktivitas artinya bisa ndak menghantarkan panas. Gitu ya. Oke, lanjut berikutnya kita ke IPS. IPS, silakan. Ya, Tak silakan. turunkan ini. Tak turunkan. Saya, Bu. Ya, silakan. Berikut ini adalah beberapa contoh perilaku yang ada kaitannya dengan norma. A. Jika terpaksa bersendawa dilakukan dengan sopan. B. Ngaben merupakan pembakaran mayat di Bali. C. Menyapa dengan ramah dan bersalaman jika bertemu teman. D. Aturan memegang sendok saat makan. E. Potongan rambut yang sedang menjadi tren. Di antara contoh tersebut di atas, perilaku yang tergolong frogway. Frogway adalah kebiasaan. Kebiasaan. AC jadi. E. A dan menyapa dengan yang mana kira-kira? Yang norma. Mana? A dan C. Fok itu apa ya? Wes cara. AC. A dan C. Jika terpaksa bersendawa dengan sopan. A dan C. A dan C. Ya, tergolong C. Frogwise itu apa ya? Frogwise itu kebiasaan. Jadi diulang-ulang ya. Iya. Berarti A dan C ya. Berarti yang mana? A dan C. A dan C. Pak. A dan C. Jika terpaksa. A dan C. Buatan C. A dan D. Oke. Baik, kita lihat dulu gambarnya ini ya, barangkali ya. Inilah. Cara berbuat sesuatu itu namanya usage. Cara berbuat sesuatu, cara makan, cara duduk. Yes, menggunakan
Menggunakan. Kemudian Folkwise itu mengatur anggota masyarakat dalam melakukan perbuatan yang berupa kebiasaan yang telah lazim dalam masyarakat. Jadi lazim di masyarakat. Kalau Mores itu tata cara ya. Kesusilaan mengatur anggota masyarakat agar Mores, kesusilaan. Berarti ngaben sanksinya itu berupa gunjingan. Tidak melanggar kesusilaan. Sanksinya berupa gunjingan. Naik lagi. Bakar Coba mayat. di itu ya dulu. ngaben. Jawabannya naik ke atas. Bakaran Ya, mayat Bali. Mengatur anggota Kita masyarakat ini dalam perbuatan kebiasaan. mengatur anggota masyarakat yang melakukan perbuatan yang berupa kebiasaan yang lazim. Berarti itu bakar mayat. Bakar mayat. Sanksinya kok hanya penggunjingan. Diomong no. Iya. Ya, Coba kita Pak yang pilihannya mana? yang atas tadi Pak di scroll. Coba, ya, saya terangkan. Ini sudah pernah, tapi saya coba terangkan ulang ya. Inilah. Ini lebih komplit ini, lebih komplit ya. Jadi usage itu yakni mengacu pada bentuk perbuatan-perbuatan yang lebih menonjol pada hubungan yang terjadi antar individu. Contohnya sendawa ya. Ketika orang bersendawa, memperoleh keputusan setelah makan dalam kebiasaan bermasyarakat, sendawa secara sembarangan dianggap kurang sopan. Nah, ketika makan tidak boleh bicara, ini namanya usage. Usage. Ya, jadi hubungannya dengan individu itu sendiri ya. Kalau yang kebiasaan atau folkwise itu aturan yang akan dilakukan secara berulang-ulang. Norma ini daya pikatnya lebih kuat daripada norma jenis. Contoh, kita sebagai manusia harus menghormati orang lain yang lebih tua ya. Jika norma tersebut dilanggar, maka sanksi yang diterima akan berbeda. Nah, jadi menghormati orang lain. Kalau usage itu cara-cara ya, itu usage. Nah ini, Mores itu tata kelakuan. Merupakan suatu aturan yang telah disepakati dalam lingkungan. Ya, yang disepakati dalam lingkungan. Contohnya apa ini? Contohnya ya. Misalkan dia Debbie. Perkawinan yang terlalu dekat, baik hubungan darah atau sejenis, ya itu melanggar Mores ya, tata kelakuan. Berarti ngaben termasuk Mores ya Pak? Oh, sebentar, bukan itu ngaben itu, ini. Oh, adat istiadat custom. Custom adat istiadat itu ngaben itu, Ya, masuknya ke situ adat istiadat. Terintegrasi kuat ya menjadi sebuah adat istiadat. Nah, kalau kita lihat seperti ini berarti tadi yang mana ya kira-kira ya yang cocok? Yang mana yang cocok kira-kira kalau seperti tadi? Bersalam bertemu di orang tua, apa bertemu dengan orang tuh. Nah, coba kita lihat. Oke. Sendawa ini tadi termasuk apa Bapak Ibu? Pak. Usage. Iya. Oke. Usage. Ngaben adat istiadat. Istiadat. Menyapa dengan ramah. Menyapa dengan ramah ini Pak masuk. Tapi ini termasuk apa Bapak Ibu? Custom ya? Adat istiadat. Adat istiadat. Custom. Adat istiadat atau custom kan ya? Iya betul. Nah, yang menyapa ini termasuk Fallback. Always. Atau nama lainnya apa? Kebiasaan. Memegang sendok. Kebiasaan. Kebiasaan ya Pak. Memegang sendok ini termasuk kebiasaan ya. Pak. Kebiasaan ini. Kalau ya. Nggak ada di sini. Nah, kemudian kalau yang potongan rambut ini termasuk ke dalam ada satu lagi namanya apa? Mode ya.
Nah, mode atau tren ya, atau tren ya. Maka yang cocok yang mana ini berarti? C dengan D. C Tapi dan nggak ada D. di situ pilihannya. Oh, enggak ada ini ya. Ya. Wah, ini soalnya salah ini. Nggak ada ini ya. Soal salah. Nah, berarti yang penting Bapak Ibu tahulah ya, tahu maksudnya ya. Jadi ini nggak ada jawaban ini tadi ya. Ya, Pak. Ini saya ganti aja sini. Nah, saya ganti aja ya. Berarti Ya, Pak. yang ini ya. Oke. Oke. Lanjut berikutnya nomor 10. Nah, gampang ini nomor 10 ini. Ayo. Silakan. Tenaga endogen merupakan tenaga yang berasal dari dalam bumi. Salah satu bencana alam yang disebabkan oleh tenaga endogen adalah gunung meletus. Peristiwa gunung meletus seringkali ditemui di Indonesia. Gerakan magma yang merupakan penyebab terjadinya gunung meletus disebut dengan A. Seisme, B. Tektonisme, C. Vulkanisme, D. Sedimentasi, E. Erosi. Vulkanisme. Vulkanisme. Mengapa? Karena magma yang keluar itu Pak dari dalam gerakan magma ya. Gerakan magma berarti berhubungan dengan vulkanisme. Meletus, ya, vulkanisme. Endogen itu dari luar apa dalam sih? Dalam. Dari dalam, Pak. Endogen itu dari dalam. Dari dalam itu tenaga yang berasal dari dalam bumi yang bersifat membangun. Itu ada 3 ya. Satu adalah tektonisme. Tektonisme itu patahan. Vulkanisme itu letusan gunung. Seisme itu apa Bapak Ibu? Gempa? Retakan gempa bumi. Gempa bumi. Ini termasuk ke dalam tenaga endogen. Kalau yang eksogen? Dari luar. Dari luar. Dari luar ya. Contohnya apa saja eksogen itu? Pelapukan, Pak, pelapukan. Lapisan. Pelapukan batuan ya. Ya. Nah, terus apa lagi selain pelapukan? Selain pelapukan apa lagi kira-kira? Pelapukan terus erosi. Erosi, apa lagi? Banjir enggak, Pak? Banjir. Abrasi. Banjir juga termasuk ya? Dari luar kan ya? Nah, terus apa lagi? Abrasi. Tiup angin itu termasuk, Pak? Abrasi, Pak. Abrasi, Pak. Iya, betul. Angin itu juga termasuk itu dari luar ya, bukan dari dalam kan? Eksogen. Ya. Ya, betul. Terus apa lagi kira-kira? Yang eksogen. Abrasi. Abrasi ya. Ada abrasi, ada ablasi ya. Abrasi itu apa kalau abrasi? Penyikisan pantai oleh air laut. Abrasi oleh air laut. Kalau ablasi? Oleh angin. Oleh angin ya. Nah, itu semua termasuk ke dalam tenaga eksogen. Eksogen. Ya, termasuk ke dalam tenaga eksogen. Nah, yang endogen itu ada 3 ini ya. Oke, baik. Selanjutnya silakan nomor 11. Nomor 11 silahkan. Bu Nufia Indah. Silakan Ibu Nufia. Belum belajar nih kritik, heuristik. Sudah pernah kan ini kan ya Bapak Ibu ya? Ada yang masih gabung baru mungkin ya? Iya baru apa? Pak. Ayo silakan. Nggak
apa-apa. Ibu Asih aja deh, Bu Asih. Baca. Mana Ibu Asih? Ada Bu. Iya, bentar ada Bu di sini. Pak Ardi merupakan guru sejarah di sebuah sekolah. Pak Ardi meminta peserta didiknya untuk menghimpun sumber informasi jejak masa lampau baik dari media cetak maupun internet mengenai sejarah kemerdekaan Indonesia. Kegiatan yang diminta oleh Pak Ardi dalam metode penelitian sejarah berada pada tahap titik-titik A kritik, B heuristik, C eksplanasi, D expose, E historiografi. Bisa dibuka. Mana kira-kira? Masa Heuristik. Geografi. Geografi. Pak. Heuristik ya. Heuristik itu mengumpulkan sumber masa lampau. Mengumpulkan sumber. Jadi kita lihat dulu penjelasan berikut ini ya. Coba lihat. Nah, metode sejarah itu ada 4 ya. Heuristik, kritik atau verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Heuristik itu dia mengumpulkan atau menemukan ya, memperoleh. Jadi dikumpulkan dulu sumber-sumbernya. Itu namanya heuristik ya, seperti rekaman-rekaman, video, patung-patung dan lain sebagainya. Itu namanya heuristik, dikumpulkan dulu sumber-sumbernya. Kemudian baru diverifikasi atau diverifikasi. Ya, ada 2 yaitu ekstern dan intern. Ekstern itu berarti menguji apanya? Keasliannya ya, keaslian sumbernya. Kalau intern itu menguji kredibilitas sumbernya. Oke, setelah diverifikasi terus diinterpretasi. Interpretasi itu namanya disimpulkan ya, kesimpulan ya, interpretasi. Menafsirkan ya. Jadi menafsirkan itu ada 2 macam, yaitu analisis dan sintesis. Itu diuraikan, menguraikan, sintesis itu menyatukan. Setelah itu baru dibangun ulang ya, direkonstruksi atau dibangun ulang. Yaitu namanya historiografi. Jadi, dulu itu bentuk rumah-rumah zaman dulu itu seperti ini, dibangun ulang lagi. Ya, itu namanya historiografi. Ditulis, dibangun ulang. Ya, itu. Maka jawaban yang tepat tadi apa, Bapak Ibu? Heuristik. Heuristik. Kenapa kok heuristik? Karena mengumpulkan sejarah mengumpulkan sumber ya, sumber informasi. Sumber-sumber informasi baik media cetak maupun internet. Dihimpun semua sumber-sumbernya, maka namanya heuristik. Yang baru gabung bisa dipahami? Siapa? Ya, yang sudah lama gabung tambah ingat ya, karena tambah lupa. Tapi kalau eksplanasi itu apa ya, Pak? Saya belum. Yang berhubungan dengan eksplanasi itu bukan metode sejarah dia, tapi dia ke teks. Ya, teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan proses secara ilmiah ya. Fenomena alam. Ya. Fenomena alam, gejala alam atau fenomena sosial. Eksplanasi. Jadi di teks itu menjelaskan terjadinya banjir, pelangi. Nah, itu berarti dia masuknya ke teks eksplanasi. Ya. Adanya sebab akibat. Nah, adanya sebab akibat. Ya. Di kelas 6 sepertinya ya, ini ya eksplanasi. Iya, kelas 6 Mbak Emi. Eksplanasi. Ini yang kelas 6 langsung nyambung ini. Iya. Saya terbiasa di kelas rendah ini, Pak. Jadi nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau bisa ketika diuji kompetensi itu tidak membedakan antara kelas rendah dan kelas tinggi. Makanya usul saya itu digilir.
Di rolling ya. Di rolling. Jangan sampai megang kelas rendah, terus apalagi kelas 1, terus rumus-rumus matematikanya hilang semua itu. Iya, Dari betul, kuliah Pak. itu. Betul. IPA-nya hilang semua. Ya. IPA-IPA-nya juga hilang semua. Hilang semua. Jadi malah belajar lagi kalau mau diuji itu ya. Jadi belajar. Pak, yang kelas rendah itu jarang yang mau, Pak, malah, Pak. Memang secara kesulitan dalam mengajarnya itu lebih sulit memang mengontrol anaknya, maksudnya ya, mengontrol anaknya itu lebih sulit kelas rendah. Ya, penguasaan kelas lebih sulit kelas rendah. Tapi secara materi itu nanti Bapak Ibu akan kehilangan ya, kehilangan ingatan materinya gitu loh, materi yang pernah dipelajari di kuliah dulu gitu, di bangku kuliah. Iya. Tapi itu. Disuruh Pak Kepala Sekolah begitu, Pak, gimana? Suruh kelas rendah. Oh, berarti Ibu ini sudah spesialisnya kelas rendah gitu. Iya. Iya, jadi kalau perlu diapresiasi itu memang jarang yang mau kelas rendah memang. Iya. Nah, jadi kelas rendah itu ya makanya itu kelas rendah itu jarang yang mau karena tadi sulitnya medan itu ya. Iya, Pak. Sulitnya medan. Harus sabar, Pak, kelas rendah, Pak. Sabar. Oke, baik. Silakan lanjut berikutnya. Saya, Pak. Ya, silakan Pak Saroni. Pekerjaan sebagai wanita penghibur atau biasa disebut dengan PSK merupakan pekerjaan yang tidak asing lagi. Pekerjaan PSK saat ini kian meresahkan karena bukan hanya wanita dewasa yang menjadi PSK, melainkan wanita-wanita belia yang masih di bawah umur, yang putus sekolah dan lebih memilih menjadi PSK. Hal tersebut sangat mengkhawatirkan bagi kualitas masyarakat ke depannya. Berdasarkan kasus di atas, nilai dan norma yang dilanggar pada kasus PSK tersebut adalah norma agama dan nilai moral, ya B. Norma, nah nilai moral B. Apa kira-kira? Agama moral ya. Agama dan nilai moral. Norma agama moral. Ini jelas salah ya. Masuk keindahan. PSK keindahan. Ya, ini kok ada. Saya enggak buat soal sendiri loh, Bu. Saya kan nyopot soal ini. Indah di mata siapa? Nah, jadi yang dilanggar adalah norma apa, Bapak Ibu? Agama dan nilai moral. Hukum juga sama ya? Iya, juga bisa hukum dan kesusilaan. Hukum? Norma, hukum dan nilai kesusilaan. Tidak, Bu, kalau hukum. Kesusilaan. Iya, dia enggak orang anu apa? Cenderungnya sih ke B. Ke B ya, B. Yang ke B. Karena berhubungan dengan masyarakat. Sebentar, saya tanya dulu. Hukum sih juga iya. Kualitas Kalau masyarakat ke ini depannya. dilarang negara kita apa enggak sih ini? Dilarang. Kalau sampai terciduk itu masuk ranah hukum apa enggak? Ada, Pak. Ada hukuman. Masuk ranah hukum ya? Tapi biasanya cuma pembinaan. Moral saja sih, Pak. Kayak dikecilkan sama masyarakat. Mungkin bisa masuk penjara, Pak, itu. Ada hukuman pidananya. Enggak ada ya. Enggak ada hukumannya pidananya ya. Enggak ada dah. Masa enggak ada Pembinaan. Pembinaan adanya itu. Pembinaan Biasanya aja, Pak, cuma didata terus suruh pulang. Ya, betul, Pak, betul. Oke. Didata buat apa ya? Suruh pulang. Berarti Kalau ada yang keberatan itu bisa Ya jerah itu loh, Bu, maksudnya. Bapak kita sudah belajar itu belum, Pak? Kayak stereotip, prasangka dan sebagainya itu, Pak. Sudah dibahas belum, Pak? Apa saya yang ketinggalan? Tipe sudah kemarin. Oh, berarti Sudah. saya yang ketinggalan, Pak. Yang pas kemarin ya? Ya. Pas saya yang kemarin itu ya? Itu Iya. ada stereotipe, terus apalagi itu prasangka ya. Diskriminasi ya, Pak. Terus diskriminasi.
Etno apa Pak? Etnosentris, iya. Ya. Etnosentris. Etnosentris. Ya. Iya, etnosentris. Sudah lupa Nan. Sudah itu, sudah dibahas Bu. Kemarin saya Ya. ikut Pak, makanya ketinggalan. Oke, Ada pertemuan kapan sih ya Pak? Ada di lihat YouTube dulu ya. rekaman, Ini Bu. norma tadi masih kaitannya dengan tadi ya. Saya lihatkan. Bentar, saya perlihatkan tentang nilai dan norma. Biar ingat kembali ya. Bapak kalau bisa di grup Bapak supaya kami free dan bisa belajar Pak. Ya, baik Bu. Saya share semua ini nanti pokoknya ya. Nah, ya Pak. Oke, norma. Ini nih, norma ya, norma. Ada norma agama. Norma agama itu ini. Yaitu bersumber dari wahyu ya, bersumber dari wahyu. Tuhan yang Maha Esa. Itu ada 3, yaitu kewajiban, larangan, terus anjuran. Tadi PSK tadi berarti dia masuknya ke larangan ya. Larangan ya, larangan mencuri dan lain sebagainya masuknya ke larangan. Kemudian ini norma agama, norma kesusilaan itu Ya, sama. harus jujur, tidak boleh membuat kegaduhan, tidak boleh melakukan penipuan, menjauhi sifat bohong, ya menghargai orang lain, itu kesusilaan. Nggak ada ya Pak ya berarti. Berlaku norma. adil, ya. Nggak ada di sini, susila nggak ada. Coba lanjut berikutnya, kesopanan itu berarti tutur katanya harus sopan, minta izin dulu kalau masuk, kalau meludah tidak boleh sembarangan ya, itu kesopanan. Terus hukum itu yang terkait dengan ancaman hukuman ya, yaitu di KUHP ya, di KUHP. Nah, berarti yang mana kira-kira yang tadi? Yang B. Agama yang jelas. Agama masuk kan ya? Iya, jelas. Nah, agama masuk tadi, berarti Kesusilaan. agama masuk. Tapi di sini nilai moral. Moral ya, moral. Termasuk nilai moral juga ya? Ya, moral. Nah, cenderungnya ke sini ya. Moralnya masih terkait dengan. Tapi kalau kita lihat namanya itu kesusilaan ya. Normanya atau nilainya, Pak? Normanya kesusilaan. Iya. Ini kan nilai moral. Oh, iya, Pak. Ini Kalau menurut saya ini kan karena di bawah umur, jadi berkaitan dengan moral. Moral lah Pak ya? Oke. Pertanyaannya kan memang nilai dan norma. Oke, jadi agama nilai moral. Jadi nilai moral, normanya agama. Ya B, betul. Betul ya? Oke. Betul. Baik. Ini Bapak Ibu malam hari ini kita cukupkan di sini. Barangkali ada yang tanya. Nanti kalau file-filenya nanti saya share semua aja ya. Iya Pak, setuju. Saya share lagi ya, maksudnya ada metode sejarah, ada nilai dan norma, ada pernapasan dan lain sebagainya tadi ya. Saya share ulang nanti. Oke. Itu saja dari saya kembalikan ke Bu Susi. Silakan. Ilmi Nun Sewu itu tadi ada expose sih apa Pak? Yang expose. Expose enggak ada Bu. Oh, enggak ada ya, enggak masuk ada, kan ya. Jadi metode sejarah itu ada 4. Heuristik itu dikumpulkan, kemudian kritik itu diverifikasi, ya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah interpretasi, ya. Interpretasi itu ditafsirkan. Baru urutan yang keempat adalah historiografi. Jadi expose itu masuknya ke berita itu ya, bukan ke metode sejarah ya. Kalau eksplanasi itu masuknya ke teks. Gitu ya. Teks eksplanasi. Ya, Penjelasan fenomena alam. Baik, ada yang tanya lagi silakan. Besok bahas soalnya lebih banyak lagi, Pak. Besok ini pokoknya rutin ini tiap hari ada ini. Iya.
Iya, Tiap hari Pak. ada ini, rutin ini ya kita ya. Jadi biar lebih mantap. Terus saya campur-campur itu kalau hanya bahas satu tema saja, misal pernapasan saja, itu dapatnya kan hanya pernapasan ya. Iya, betul, iya. Pak. Iya, Pak, betul. Ini kan dapatnya banyak ini tadi Iya, ya. iya, Pak. Iya, benar. Lebih beragam. Jadi pedagogi dapat, profesional dapat, kan gitu tadi ya. Oke. Masalahnya itu sering lupa, Pak. Kembali ke Ya, soal lupa. makanya kadang kan pernapasan kan saya keluarkan lagi kan ya. Pernapasan, kadang jantung, kadang itu yang tadi paling penting. nilai moral dan lain sebagainya. Kita keluarkan Soal lagi sehingga nanti pedagogi. ingatannya itu melekat gitu. Kalau saya di print, Pak, filenya. Filenya di print malah bagus itu. Iya, Tapi setelah di masalahnya print lupa. harus dibaca ya. Iya. Nah, nanti setelah Iya. di print jadi pajangan kadang. Buat modul. jadi koleksi saja ya, sama saja ya. Jadi boleh di print itu untuk memudahkan. Kalau enggak di print ya enggak apa-apa. Jadi dibacanya lewat laptop boleh. Atau kalau bentuk PDF dibaca lewat HP juga bisa kok ya. Iya. Karena mata saya sudah enggak itu, Pak, kalau di laptop terus. Ini tadi sehari aja di laptop dari pagi. Iya. Itu Wawasan karena memang kebangsaan, Bu. PPG itu menyita banyak yang kena itu ya, penglihatannya itu ya, karena hampir satu hari di laptop terus itu. Laptop terus. Makanya saya print ini. Ya, jadi lebih baik di print memang ya. Jadi soal-soal dari saya, dari Bu Dewi itu di print saja. Enak bacanya ya, enggak kena radiasi istilahnya ya, enggak kena radiasi. Pak. Betul. Seperti itu Bapak Ibu. Bu Susi terlempar lah ini. Halo. Ada Bu Susi. Oh ada. Ada. Ngantuk ini. Iya Pak Yoi. Oke, diakhiri Bu Susi ya. Ya. Terima kasih. Bu Susi, ya. Ini belum ada pembukaan pendaftarannya ya? Di suratnya tadi Ibu Tiwi sudah kirim, tapi belum ya, belum ada. Ya, dipantau saja Bu. Dipantau saja. Dipantau saja terus, dicoba kalau sudah bisa nanti kabari teman-teman gitu ya. Jadi di grup itu yang kebetulan pas mantau kok bisa kabari teman yang lain gitu ya. Jadi yang sudah di-share. saling membantu ya, Saling memberitahu Bu semuanya. Iya Bu. Takut ketinggalan info. Siap, insya Allah saling memberitahu. Lewat web itu ya, webnya ya. Lewat grup. Oh, di Lewat grup. Nanti kalau sudah ada ini saling share aja ya, supaya jangan ada yang tertinggal. Kebinekaan gimana ini? Yang LK kebinekaan. Besok ya. Ini saya kira hari ini dibahas tuh. Di LPTK saya tadi Bu membahas itu. Oh sudah. Ya, tadi baru tadi sampai sore tadi. Saya juga tadi Bu Berarti LPTK-nya. Berarti sudah bisa ngisi ya? Belum Bu, waktunya 2 minggu Bu. Oh 2 minggu. Isinya apa Bu itu Bu? Banyak sekali ini. Ini yang share siapa ini? Tapi nggak bisa. Banyak sekali nih isinya. Waduh. Di grup bimbel ada ini, sudah ada. Di grup? Bimbel ini ada. Itu materinya nanti per topik materi sendiri-sendiri langsung ya? Bu, langsung dari LPTK. Oh ini dari LPTK ini. Mungkin. Materi tambahan kayak itu. Oh. Berarti soalnya berat sih Mbak Mahmudah mungkin. Membuat video Bu, membuat video 15 menit. Waduh, video apa meneh pembelajaran meneh? Boten video kayak materi kebinekaan ngoten. Saya sih nggak ada Bu.
Oh, Saya mah biasa-biasa saja, cuma post-test sama pretest aja tadi tuh. Kita Kami itu juga. selama dari jam 8 sampai jam 11 lebih, kita tuh dicecer pertanyaan sama video. Jadi kita harus konsen. Nanti siapa-siapa yang ditunjuk itu nanti menjawab. Jadi kamera harus on, pandangan mata harus ke situ. Kalau tidak kan dosen sama tim itunya tuh langsung ini dibuka, ini pandangan ke depan seperti itu. Dari sana tuh dikasih game. Gamenya ini nanti ini mahasiswa ini silakan menjawab ini, menjawab ini. Saya juga termasuk kebagian menjawab. Jadi tidak bisa ingser. Saya itu yang dari Bu Asriani itu benar, itu nanti ada. Cuma kalau kita ngeklik di situ tertera universitas kita. Jadi ya sebisa kita aja 11 soal diisi dalam waktu 5 sampai 7 menit. Kita kirim. Jangan lupa itu kita harus kontrol ke chat itu. Kita buka chat itu. Absen presentasi kita sama nanti kita pretest dikumpulkan. Nanti terakhirnya juga pretest lagi. Kalau saya seperti itu, tidak ada mengerjakan LK-LK yang seperti itu. Bu Masito, Itu materinya sesuai topik itu ya Bu yang dibagi kelompok ya Bu Masito? Enggak, saya enggak ada kelompok-kelompok Bu tadi tuh. Oh, enggak ada Saya kelompok. enggak ada kelompok-kelompok Bu. Jadi dosen itu menyiapkan semua materi. Semua materi. Jadi kita itu bagian apa terserah itu. Bu Masito sebentar ya, saya tutup dulu, mau saya tutup record dulu ya. Ya makasih Bu. Ya, Bu. Ya. Ya siap. Saya tutup record dulu.